Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuh Bapak Ketua PCM Belenggu yang mewakili Bapak Ato Arifin yang satu dihormati. Tujuh Bapak Ketua Pimpinan Ranting PRM Belenggu beserta jajarannya dan pengurusnya yang saya hormati juga, dan juga kepada ibu-ibu BRA, mungkin ada NA-nya dan pengurusnya yang saya hormati. Tak lupa kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan anugerahnya yang diberikan pada kita, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa diperkenankan, diizinkan untuk bertemu dan berkumpul di gedung Balai Desa Belenggu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sahsanah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, pada sahabat, pada tabi'in dan insya Allah kepada hambanya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin pelatihan pemulasaran jenazah pimpinan Ranting Muhammadiyah Belenggu yang saya hormati, di sini kami tidak melatih. Karena apa? Karena Bapak Ibu semuanya sudah melakukan. Jadi di sini cuma sharing ya, sharing berlatih bersama, ya, latihan bareng, bukan kita melatih. Nah, yakin saya Bapak Ibu sudah melaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah membuat makalah yang mana topnya itu pelatihan perawatan. Memang dulu Pak Khotib itu minta WA-nya itu begitu, maka saya bikin begitu. Sebetulnya namanya pemulasaran itu merawat sejak sakit sampai kuburan, namanya pemulasaran. Jadi saya mohon maaf ini saya tulis begini karena permohonan dulu WA-nya begitu. Ini masalah ya. Sekarang masuk ke mukadimah. Tapi yang saya hormati, setiap muslim adalah senantiasa membuat persiapan untuk menghadapi kematian dengan memperbanyak amalan-amalan dan tentunya menjauhi segala yang dilarang Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, kita menghadapi kematian itu harus ada sangu. Sangunya apa? Takwa. Ya. Sebaik-baik sangu adalah takwa. Kalau jadi takwa. Maka dari itu kita semuanya harus mempersiapkannya. Karena apa? Karena semua orang itu akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Semua yang bernyawa akan meninggal, termasuk kula panjenengan sedaya. Maka dari itu, untuk menghadapi itu, marilah kita banyak-banyak berbuat kebaikan, berbuat amal sholih, dan menjauhi semua larangan yang diperintahkan, yang dilarang oleh Allah. Yang namanya kematian itu tidak bisa diundur, ora iso dijokke, ya. Walaupun di tempat benteng pun sekalipun tidak bisa mengelak. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walikuli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak bisa mundurkan pada saat dan tidak pula mengajukan. Artinya, kalau mereka di dalam benteng pun sekalipun yang waktu ini tetap akan meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari
kita sebagai orang muslim adalah mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di akhirat, yang mana di sana nanti hidup langgeng, tidak kembali lagi. Kita kalau mau Jakarta aja harus pakai sangu, ya sangunya tidak sedikit, apalagi nanti di sana lebih lama abadan, ya, abadi di sana. Maka dari itu, mohon Bapak-bapak sekalian, setiap muslim yang beriman apabila masih diberi hidup, diberi umur panjang oleh Allah SWT, marilah berbuat amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Sebagai orang muslim yang beriman, kita sebagai orang muslim yang beriman, apabila sedang istighfar musibah kematian adalah bersikap sabar, ya, sabar, tawakal, tidak seperti zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kalau ada orang tuanya meninggal atau saudara atau yang terhormat meninggal, dia gedruk-gedruk nangis gulung kuping, wong Jawa ngarani dipun ya, terus nyuwak-nyuwak jari dan sebagainya. Itu waktu dulu. Maka sekarang harus sabar ya. Memang itu sudah ketentuan Allah, takdir dari Allah, semuanya akan mengalami. Terus setelah meninggal, kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Di antara yaitu wajib kita kerjakan dalam mengurus si jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah, 2 mengkafani jenazah, 3 mensolatkan jenazah, dan 4 menguburkan jenazah. Jadi sebelum meninggal, biasanya kita menunggu orang-orang yang sakit parah, apalagi sakaratul maut ya. Marilah kita talqin dengan la ilaha illallah, dibisikin di telinganya. Kalau sudah membaca itu, sudah biarkan, jangan diajak ngomong lagi. Tapi kalau sudah membaca itu diam, silahkan diam, jangan diajak ngomong lagi. Oh mbak, terus mbak, jangan, sekali cukup. Karena apa? Kalau sudah baca itu kok dijamong omongannya apa? Bukan itu lagi, ya. Maka dari itu kalau sudah sakaratul maut, ya belum sakaratul lah, sakit parah lah, dibisikin, ditalqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Tapi sudah bilang itu sudah cukup. Karena apabila terakhirnya bisa membaca itu ada khala jannah, akan masuk surga, itu hadis. Jamaah Bapak Ibu pelatihan yang saya hormati, langsung saja beberapa hal yang segera dilakukan sesaat setelah meninggal dunia terhadap jenazah. Setelah meninggal, apa yang harus kita kerjakan? Pertama, mata harus dicetrokin ya, dapat tutup. Karena apa? Yang pertama, memejam mata lalu mendoakan. Apabila jenazah kedapatan matanya terbuka atau celik, hendaklah dipejamkan atau ditutup. Bila seorang meninggal dunia sering melihat kedua matanya terbuka, itu sering ya, mungkin sedikit atau mungkin belalak. Hal ini sebabkan keluarnya roh itu diikuti oleh pandangan mata. Ini Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya panjang, sempat saya cuplikan saja. Inna ruhi idha kubidho tabi'ahu basar. Sesungguhnya roh itu apabila diambil dari jasadnya diikuti oleh pandangan matanya. Jadi roh itu kalau dicabut dari atas ini, jadi ikut belalak. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin ya, apabila kita banyak amalnya, itu nanti kita dicabutnya nyawanya itu seperti ibu-ibu buat teh di teko disuntak dalam gelas, angler, curur. Tapi kalau orang kafir, orang munafik dan bukan orang Islam ya, yang banyak buat kejahatan itu seperti besi dililitkan kain apa itu, dikasih banyu ya, dililitkan terus ditarik, nggak bisa, ulu-ulan. Makanya seperti tali ya, tali diubut-ubutkan di dalam besi atau perin itu, tarik kan angel, harus dipotong seperti itu. Umpamanya orang yang meninggal dunia dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setelah kita banyak-banyak amal untuk menghadapi kematian. Itu yang mendoakan jenazah, mintakan ampun dan atas dosanya. Karena orang yang meninggal itu seperti kita semuanya ini ada dosa ya. Syukur tidak. Syukur nanti setelah
menghadapi kematian kita sudah diampun, insya Allah ya. Terus yang kedua, biasanya tangan jenazah disedekapkan, maka bisa ditali dan kaki diluruskan. Terus yang kedua ini ya Bu ya, jenazah itu boleh disedekapkan atau tangan diluruskan karena Nabi tidak memberi contoh untuk disedekapkan dan para ulama banyak yang menyedekapkan. Artinya begini, setelah meninggal, pertama tadi mata ditutup, terus tangannya itu Nabi sebetulnya tidak mendekapkan, tapi boleh diluruskan, boleh sedekapkan, boleh. Kalau ulama itu banyak pendapat disedekapkan seperti kita sholat. Tapi kalau kemungkinan diluruskan, nggak masalah, nggak apa-apa. Contohnya begini, banyak kasus di rumah sakit, kalau sudah meninggal tidak tahu ya, sing nunggu nih terus susternya adalah ya keliling jaga, meninggal sampai 1 jam, setengah jam, sudah tidak bisa ditekuk, tidak bisa ditekuk. Kaki pun begitu. Kalau posisi tidurnya itu miring atau kakinya nekuk 2 jam lebih, nggak bisa diluruskan. Itu dulu ada teman saya bilang sudah saya menak reso waca sebutno jenenge cilik wacana Fatihah ping 7. Saya praktek nggak bisa, itu kan keserikan gitu. Apa sih? Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena sudah kaku, ada darah atau ada kaku, ada darah nggak ada, jadi nggak bisa lurus. Ya. Setelah itu bisa ditali, ya. Setelah meninggal, harus ditutup ya. Kalau ditutup, kalau ditinggal, ditali, dan juga kakinya. Kakinya juga ditali biar apa? Biar damage. Nanti kalau kita mengapani, kakinya bisa damage begini. Yang angkat pun juga penak, dan yang mengapani pun juga penak. Ya. Karena banyak kasus juga di rumah sakit, saya juga menangani jingkrung. Mengapa orangnya itu idiot, nggak bisa jalan meninggal di rumah sakit, jingkrung, ya sudah mau nggak bisa jalan, kakinya ketekuk, ya sudah seperti itu langsung dikawani nggak apa-apa. Terus yang ketiga, dikatupkan mata atau mulutnya dengan mengikat kain melingkar dagu pelipis sampai bulu-bulu bila jenazah membuka mulutnya. Nah, ini yang melongoh, ya, melongoh supaya bisa ditali. Tali pakai dari tali di rumah banyak jari ya, ataupun lendang ya, bisa lendang. Dari bun-bun ini sampai sini talinya agak ombo gitu ya, biar bisa nakut, biar tutup. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau melongoh itu nanti ada mungkin ya apa barang apa keluar masuk, nanti ya gimana ya, kurang etis lah melongoh itu. Terus jenazah diselubungi, ditutupi dengan kain. Nah ini nggak ada kain ya. Kemarin kain udah WA komplit itu banyak kurangan ini. Handuknya belum, sabunnya belum. Diselubungi, jadinya kan meninggal masih ada bajunya ya, kita tutup aja, tutup semuanya, ya. Ya, bisa kita tutup. Biasanya kalau sudah begini, orang-orang tetangga, saudara-saudara sudah ngumpul ya, sudah berkelayu ngumpul, terus baiknya dikubur kapan rencananya. Itu terus bikin layu-layu, itu boleh ya, boleh bikin layu-layu untuk merukti jenazahnya nanti ya. Jadi setelah kumpul kabar membuat layu-layu, ada kerabatnya yang lain. Terus ada yang berdatangan biasanya ini ada tuntunan dari Rasulullah, dan jika salah seorang dari saudara meninggal dunia maka ucapkanlah lafaz istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Ya. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya
kita ini punya Allah dan sebenarnya kita akan kembali kepadanya. Kita punya Allah, kita dipanggil kembali. Dan yang kedua, kasus kedua dari Ummi Salamah. Ini kasus ini saya cuplik karena panjang. Saya berdasarkan dari Fiqh Tarjih terbitan dari PDM Klaten. Itu bacaannya dari hadis Ummi Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma rzuqni fi musibati wa aflif li khairan minha. Artinya satu dirubah sendiri itu, kami ini kepunyaan Allah dan hanya padanya lah kami kembali. Ya Allah, berilah kepadaku pahala dalam musibahku dan gantilah musibah itu dengan lebih yang baik bagiku. Boleh juga alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kalau mau alhamdulillah lebih pakai tambahan. Ini malah alhamdulillah. Matek gitu ya. Itu enggak tuntunan ini. Benar tuntunan ada. Itu dari hadis Abu Musa, ada hadisnya. Saya bawa buku. Saya nyuplik hadis dari PDM, kalau terbitan PDM, buku perawatan jenazah, hukum-hukum seputar kematian antara sunnah dan bid'ah. Ini bukunya. Jadi saya cuplik sedikit-sedikit karena tidak mungkin saya bisa nulis download semuanya. Yang keempat, Rasul senang takjub pada orang yang bersyukur dan sabar, maka bacaannya alhamdulillah boleh. Ya. Tapi tidak lazim ya. Lazimnya ilahi wa inna ilaihi. Setelah itu diperbolehkan mencium dan menangisi jenazah sepanjang tidak sampai menjerit-jerit dan meneratap. Boleh mencium orang anak kesayangannya, bapak yang meninggal atau ibu yang meninggal, boleh dicium tapi tidak merapat. Ya, boleh mencium. Terus menyegerakan pelunasan hutang-hutang. Biasanya setelah meninggal itu terus keluarga ngumpul membicarakan pelaksanaan dan hutang-hutangnya, mungkin punya hutang atau istilahnya warisan lah, warisan hutang apa warisan bondo. Warisan bondo biasanya nanti setelah selesai penguburan baru rame itu, biasanya orang Jawa gitu ya. Tapi hutang-hutangnya harus dilunasi dulu. Caranya ya warisannya itu diambil hutangnya dulu baru dibagi. Terus menyegerakan pengurus jenazah, yakni mandikan, mengkafani dan menguburkan. Setelah meninggal dunia, memandikan jenazah. Apa yang diperlukan? Peralatan mandi, tempat mandi jenazah. Yang kedua, ember minimal ada 2. Gayung, kalau tidak ya pakai selang lah. Tulis. Ember 1 pakai selang 1 boleh. Yang 3, air secukupnya. Air bisa dicampur dalam bidara. Sekarang banyak orang yang menanam ya, dan bidara banyak sekali. Boleh. Ngomong Jawa ini sambung kelor atau apa lah, campuri boleh. Terus peralatannya pakai sarung tangan, pakai masker, ya. Diusahakan pakai sarung tangan, pakai masker, dan apron plastik ada nggak? Baju kerja plastik loh. Apa tujuannya? Nanti juga saya ada keterangannya. Terus ada sabun, sampo, kapur barus, sisir, gunting, potong kuku bila perlu, handuk, kain penutup aurat seperti tadi ini. Ya. Terus juga mengusahakan tempat untuk mandikan jenazah yang tertutup sehingga hanya yang berkepentingan saja yang bisa di situ. Ya. Tempat tertutup, tidak boleh terbuka. Syukur kalau ada kamar mandi di dalam lebar, boleh. Kalau tidak, biasanya orang Jawa ya nak arepan. Ini ditutupi jari, tutupi, tertutup lah. Tidak melongohi. Terus orang yang boleh mandikan jenazah, yaitu kalau jenazah laki-laki, siapa yang memandikan? Harus laki-laki. Ya. Tidak boleh anaknya perempuan kecuali istri. Bapaknya meninggal, punya istri boleh mandikan. Ibunya meninggal, bapaknya masih boleh mandikan. Tapi tidak boleh dikiaskan bapaknya mati, anaknya kesangannya untuk melu mandikan nggak boleh. Ya. Laki kalau laki-laki, putri dengan putri. Ya. Putri begitu, anak lanang disayang ibu ya, anak laki tak ngewangi nggak boleh. Ya. Nggak boleh.
Diusahakan orang-orang yang memandikan jenazah itu adalah keluarga jenazah yang terdekat dan orang-orang yang dapat menjaga rahasia jenazah. Dalam hal memandikan jenazah tidak ada kias, ya, saya sampaikan kias anak memandikan orang tua dan sebagainya. Jadi peralatannya itu ada apron, itu loh, baju kerja. Ibu masak itu apa namanya? Itu yang plastik. Sarung tangan. Apa tujuannya sarung tangan? Sarung tangan itu biasanya kalau orang itu ada penyakit kritikal, artinya mungkin patah lupa yang menganga apa gimana ya. Biasanya orang yang kena DB kan juga ya, ataupun yang gula itu biasanya banyak itu kasus penyakit gula, istilahnya ini merotol, entah jari atau tangan. Kalau kita pakai sarung tangan nggak jijik ya, langsung pakai sarung tangan kan untuk membersihkan, untuk apa itu kan nggak jijik. Maka perlu setiap pemulasaran diusahakan pakai sarung tangan. Tujuannya begitu. Dan masker perlu. Sarung tangan, masker itu harus diusahakan. Kalau masker apa? Masker seperti itu. Kalau orang yang sakitnya seperti manusia ya, sakitnya luka wis mambet, ya, otomatis harus pakai tutup hidung. Kalau tidak, banyak nggak tahan. Banyak di tetangga saya tuh yang meninggal di sini ya, yang nyuci di sini, yang duduk di luar di sana, lari semuanya, mampu. Karena apa? Nggak pakai masker. Maka dari itu perlu ya pakai masker. Dan apron plastik itu tujuannya kalau adalah wayang-wayang yang meninggal itu malam, kita bisa pakai itu, tidak terlalu dinginan. Ya. Pertama itu, yang kedua kesehatan. Ya. Terus sekarang B, cara memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai seperti saya utarakan masker, sarung tangan, apron, terus menyiapkan air di ember pakai selang boleh dicampur dengan kapur barus. Terus ada kapur barus ya untuk wangian karena Nabi SAW juga memberikan contoh diberi wangi-wangian seperti kapur barus. Kapur barus itu nanti sedikit saja cukup. Kapur barusnya itu nanti digerus, tarik embernya ya enggak gede ya, separuh aja cukup untuk dilasi terakhir setelah selesai ya, kapur barus. Terus sekarang cara memberikan jenazah. Kita memberikan jenazah, kita lihat pada Allah SWT, lihat dengan ikhlas karena Allah SWT. Terus kedua, membalut atau menutup jenazah dengan kain yang tidak transparan. Setelah itu ya jadi boleh ya, setelah meninggal ditutup seperti ini supaya auratnya tertutup. Artinya jenazah nanti dimandikan dalam keadaan auratnya tertutup. Ini lagi dulu ya Bu ya, lagi dulu tertutup gini, tertutup. Terus melepaskan baju-baju, perhiasan, gigi palsu kemungkinan. Terus begini sudah. Kalau bajunya masih nempel itu dipotong, biasanya potong ya bagian kalau sudah kaku ini nggak bisa nggak bisa. Potong aja nggak apa-apa, potong. Dan di sini juga potong. Yang penting aurat harus tetap tertutup dalam mandikan, nggak boleh terbuka, tertutup. Baik itu nanti putri dan putra. Terus dilepas semuanya, ya. Setelah dilepas, kita siram dulu semuanya, siram. Selesai disiram, terus kita lanjutkan jenazah istinja lah, ngapunten. Ini nanti kamu mulai dari mandikan dulu, baru bikin kain kafan. Sebetulnya bareng, kalau bisa kain kafan dulu, baru mandikan. Karena urutannya dari syariat itu mandikan ya mandikan dulu, baru kafan. Tapi prakteknya nanti Bapak Ibu harus menyiapkan kain kafan dulu. Ya. Ini saya teruskan dulu ya, nanti kain kafan ya sebentar.
biji istinja. Istinja itu apa? Wong Jawa ngewoki. Jadi harus ada teman paling enggak 2 ya. Bantu ngangkat sini, diunggahke sithik. Diunggahke sithik biar betul Mbak. Ya. Mandikan ya. Di sini diusahakan ini kalau mandikan menghadap kiblat ya. Artinya apa? Kiblatnya kan di sana ya. Ini sama ya, dari kanan pula jalan kayak diusahakan kalau bisa, kalau enggak masalah. Distinjakan, disiram terus sudah distinjakan. Ini diurut-urut 3 kali berapa? Terus dironggo. Tetap ya. Dironggo. Mungkin ada istinjanya masih. Terus dibujuk. Paling tidak bersih. Lagi dironggo lagi. Kalau sudah kelihatan kok bersih ya sudah. Terus tidurkan lagi. Setelah itu baru diwudukan. Ya. Ini sudah saya tulis. Nah, setelah air banyak, siramlah air banyak untuk membersihkan kotoran yang keluar dari tadi ya. Disiram, terus membersihkan mulut dan gigi. Ya, mungkin mulut-mulutnya ada kotorannya. Ya dibersihkanlah. Ini jodek pakai kaos tangan tadi kan bebas ya, nggak jijik lah. Diresik-resik kalau ada, kalau sudah tidak ada, bersihkan anggota wudhunya dengan mendoakan yang kanan. Bersihkan anggota wudhu. Anggota wudhu apa? Anggota wudhu ya untuk tangan, kaki dan muka. Ya dilapisi deh lah, saya begini. Setelah itu semuanya bersih, kemudian jenazah dibutuhkan lebih dahulu. Maksudnya siramlah anggota wudhu sebelah kanan lebih dulu, kemudian baru sebelah kiri 3 kali. Mudoni Pak jenazah itu tidak seperti orang hidup ya. Anggota wudhu yang dikerucut ya. Mulai dari muka ya 3 kali, kanan sini ya. Kanan 3 kali semuanya, baru yang kiri 3 kali ya. Itu setelah itu diberikan sabun ya, sabun. Ada sebagian yang meramasi, sebagian ramasi, sebagian nyabuni ya. Setelah selesai di atas baru miring ya. Setelah tubuh digosok pakai sabun dan rambutnya disiram. Kemudian miringkan ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah kanan kiri. Ini kiri nasi dia tak? Kiri sebelah kiri. Kiri. Ini. Nah. Kiri ngetan. Nggak masalah. Ini masalahnya tidak harus kiri kanan. Nggak apa-apa. Kiri boleh, kanan boleh. Saya tulis kiri. Ya. Yes, kiri. Terus saya tulis kiri tadi. Kiri. Kurang, saya tuh gel. Ini ya. Sudah, setelah itu digosok. Satu nahan gini, yang satu gosok. Satu gosok dari anak Pak. Tolong Pak dari gosok Pak. Gosok dari pokoknya bagian sampai semuanya sampai kaki. Kaki sabun. Gosok ya. Semuanya sudah digosok, siram. Kok kelihatannya saya ada sabunnya. Gosok lagi pakai air. Sampai bersih. Wong Jawa ngarani keset. Terus keset artinya sudah tidak ada sabunnya ya. Sudah gantian miringnya. Ya, miring sana ganti. Ning ya, ini harus tetap tertutup ya. Harus tetap tertutup, tidak boleh dibuka. Ya, sisinya tetap tertutup aurat. Ya. Setelah itu sama. Sebelah sini digosok semuanya. Gosok semuanya. 3 kali boleh. Yang penting resik. 2 kali pun kalau sudah resik nggak masalah ya. Outdoornya yang ganjil ya 3 kali lah. 3 kali selesai sudah dibaringkan lagi. Tutup ya. Setelah itu digonjor lagi. Bersihkan semuanya lagi. Kalau memang sudah bersih, baru yang terakhir pakai kapur barus. Kapur barus ya.
Purbarus. Ada tadi sudah ada ember kecil aja ya. Purbarus coba ditaruh di embernya ya ember tangguh sak menit ini kecil tuh separuh aja nggak apa-apa. Terus disiramkan rata. Ini yang terakhir. Terus yang putri kan ada rambut panjang. Itu bisa dilabang. Ya putri dilabang. Ini cara mandikan begitu sama-sama berapa putri sama. Cuma nanti putri ya kayak ada di semuanya. Ini kan laki-laki cuma aurnya di sini ya, di tutupnya sini. Kalau putri nanti juga nanti Bu Esti yang akan memberikan. Setelah itu tadi ada tambahan. Jenazah janin yang telah berusia 4 bulan dirawat seperti biasa. Mungkin ada yang keguguran ya, 4 bulan itu juga seperti biasa. Sebagai orang yang mandikan jenazah disunahkan untuk mandi setelah selesai. Itu cuma sunat, kalau nggak mandi nggak apa-apa. Ya. Apabila terdapat halangan untuk mandikan jenazah seperti kehabisan air atau tidak ada air, B. Hangus terbakar, C. Juga tidak terdapat jenazah laki-laki di kawasan, hanya ada putri atau sebaliknya jenazah wanita, adanya laki-laki dan meninggal karena COVID. Ini sebetulnya Nabi tidak mencontohkan untuk ditayamum, tapi banyak ulama yang mentayamumkan. Ya. Kalau jenazah terbakar ya sudah dibungkus langsung disolatkan. Seperti COVID kemarin memang dari Departemen Agama sendiri begitu, jadi memberikan instruksi supaya ditayamumkan. Sebetulnya Nabi tidak mentayamumkan. Ya sudah, kalau nggak ada air, nggak ada permasalahan gini, itu langsung aja dikawal disolatkan. Berhubung dari Departemen Agama sendiri, itu kalau memang seperti yang saya utarakan, kehabisan air atau tidak ada air, hangus terbakar tidak. Jika terdapat jenazah laki-laki kawasan hanya ada putri dan sebaliknya dan meninggal karena COVID, itu dari Menteri Agama supaya ditayamumkan. Bagaimana tayamum? Seperti kita tayamum kan tangan, muka ya. Jadi ya udah blok, rai, terus tangannya ini. Ada jenis tayamum itu untuk sholat ya sebenarnya. Tapi berhubung ini darurat atau gimana ya, itu supaya begitu. Itu instruksi dari kesehatan dari agama juga. Setelah itu mengkafani jenazah. Ini kita biarkan dulu. Sekarang kita mengkafani jenazah. Sebetulnya kita sebelum memandikan harus siap ready kain kafannya ya. Sekarang kita bikin kain kafan. Bagaimana? Kita ukur ya. Jenazah ini panjangnya berapa? Pak Niki kita ambil 170 ya. Kita tambahi minimal 30 cm untuk pocong. Ya, 30 sana. Kalau ya 25 30 lah. Seperti nanti bisa untuk pocong pegang sini. Biasanya kalau nanti mengangkat itu kan enak ya. Dari sini tambah ini juga. Jadi dipujuli ya, dipujuli. Berapa kali? Jadi dipujuli. Kira-kira 30 ya? Ya. Ini kok jadi kita geges gini aja. Geges ini, terus kita dilempit. Nah digeges lagi, bahannya tadi. Jadi kalau yang habis semua ya boleh, tapi kan kita geges lagi. Benar deh, harus saya coba. Ya, bisa tadi sudah lagi. Untuk laki-laki 3 lembar, ya, 3 lembar sudah 3, ya, terus di sini aja. Ya, sekarang besok ya,
Sebab dulu. Sebab. Mari sebab. Jadi 3 lembar. Masa lu? Ya, gambar. Terus kita buat talinya. Ya. Tali jenazah itu tidak harus 5, harus 7, harus 1, 2. Enggak apa-apa, penting rapat. Ya. Seandainya orang tali ya itu penelitian ya oleh. Kasarannya begitu. Seperti rapat kayak apa nempel ke badannya. Dari gas, sekarang bikin talinya. Ya, kita lazimnya berapa? 7 ya, 7 lah. Kita bikin 7. 7, kita hitung. Pakai ini saja nggak apa, ya. Kita hitung 7. Talinya boleh dipilih apa tak? Dipilih boleh. Boleh. Dipilih boleh, dipilih boleh. Nah, terus kita buat 7. Kita 7 enggak apa-apa lah. 7 yang dada itu biasanya panjang. Panjang kita potongkan yang mbak. 7 ya, ini 7 sudah 7. Kita potong 2 yang murah. Nanti untuk dada. Terus disambung, ya. Nyambung terserah, sehingga nyambung modelnya bagaimana. Yang penting ya, ini nyambung. Ini nanti untuk dada sedangkan sini ya, di bawah sedangkan 1 di bawah, di atas 1 di bawah 1. Terus untuk lihat 1 yang pendek 2 tadi potongan untuk pocong kepala dan pocong bawah kaki, ya, pocong kaki. Yang 1 di atas jempol, yang 1 lagi di atas mata kaki. Untuk kalau 7, tapi saya barang tadi talinya ora kudu itu, silakan sepenting nanti rapat untuk apa jenenge kain kafannya bisa nempel di badan jenazah. Gimana ya talinya ya? Kalau orangnya besar ya tambah. Iya, makanya ini tali ini satu. Enggak sama. Harus 7 Ya ya. enggak. Seberapa pun boleh. Nah, Penting rapat. Boleh. Setelah itu kita sedikit geser jenazahnya. Setelah ini semuanya, yang penting rapat ya. Tidak harus berapa. Memang biasanya ya Jawa ya. Berapa gitu ya. Silakan. Sekarang kita mau menyusun kain kapan ya.
sedekapan, di bawah sedekapan, bener? Ini di atas dengkul, ini di atas mata kaki, ya. Ini di pojok atas. Setelah itu kainnya ya, kita menata bisa miring, bisa melihat jenazah, kondisi jenazah. Ini jenazah cilik, ini kan udah lebar. Contoh lurus boleh, tapi yang jenazah gede, biasakan miring, biar nanti bisa laku. Ya, ini miring gini boleh. Artinya miring itu miring gini boleh, atau merotor boleh. Ya, boleh. Sebenarnya enggak lihat jenazah aja. Kalau di kaki itu bisa ketutup. Tapi yang atas biasanya yang awalnya gede, kalau tidak diringin nanti di sana tidak hangus. Di piringnya boleh, di pelontor gini boleh. Kan pelontornya sama boleh. Yang penting tidak lurus, lurus atas modal, nah gitu. Kita ada sedikit gantian, kita mas. Kita lagi, kepala, lagi. Boleh ngencas, boleh lurus, boleh asalkan dipelotorokan gini ya. Orang ditotor lalu numpuk gini enggak. Lihat jenazahnya. Kalau jenazahnya kecil boleh, nanti ketutup semen. Tapi kalau jenazah gede enggak. Di tengah ya. Setelah ready, berilah ini kewangian. Entah dikasih pebarus ataupun bahas wangian ya, jadi wangian. Setelah itu jenazahnya kan tadi sudah dimandikan, tadi di anu ya, otomatis dikeringkan ya, diandui ya, jadi diandui ya, enak nonton. Ya, udah tahu pokoknya. Mandikan selesai diandui ya, diandui kering, terus sekarang diangkat. Diangkat itu ada yang pakai tutupin lagi ya, jenazah tutupin dong kalau begini loh ya. Ya, jadi ada tutupnya. Terus kita usahakan auratnya ditutup pakai kapas. Kapas. Biasanya orang Jawa ngambil capat sana gitu. Itu dapat khusus untuk putri. Biasanya kalau anda tidak keluar jalan-jalan putri biasanya inilah pakai capat. Tapi kalau laki-laki kita tutupi terutama aurat, jangan sampai meloyo. Meloyo Pak. Kita banget itu. Terus gini, sebelum kita lanjutkan, itu ada satu list, ada jenazah kritikal. Kritikal itu ya, jenazah yang ada penyakit tertentu. Ya, seperti saya katakan tadi, umpamanya tangannya itu kena diabetes, kan melonyok, ya, luka. Terus itu ada penyakit, biasanya penyakitnya umpamanya sakit perut, mengeluarkan air terus, cairan terus, itu bisa ditutup pakai plastik sebelum ditutup rapat. Karena apa? Karena nanti jenazahnya itu mengeluarkan terus, walaupun sudah dikasih kapas, dilapis, pakai anduk bersih, nanti tetap keluar. Apalagi nanti nginep, Jawa nginep ya, itu nanti besoknya itu, Masya Allah, biasanya keluar pagi bau. Nah itu sebaiknya dikasihkan plastik. Karena plastik gimana? Di bawah itu tadi. Di bawah mayat, ya. Di bawah mayat. Dilapisi dulu. Khusus ya. Jenazah khusus ya, mengeluarkan cairan ya, artinya
artinya namanya kritikal itu ya, penyakit kritikal. Kalau di rumah sakit infeksius ya. Itu ditutup dulu semuanya pakai plastik rapat, baru dikafani ya. Jadi kalau penyakitan, kalau tidak nggak usah. Terus tadi ya saya utarakan tadi ditutup pakai kapas ya, kapas ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Penting tutup aurat lah. Tutup aurat, laki-laki tutup aurat sini. Ya, katanya nanti. Ya, itu dari tuntunan agama itu boleh ditutup asalkan mengeluarkan cairan. Kalau tidak mengeluarkan cairan, tidak usah ditutup, nggak apa-apa. Hidung ditutupi rokok, mata. Kalau mengeluarkan cairan, tutuplah pakai kapas yang bundar itu. Bundar-bundar itu loh, gitu. Enggak, karena terus dipintir nektar itu loh. Yang bulat itu kalau mengeluarkan cairan. Kalau tidak nggak usah, nggak apa-apa ya. Tidak harus ditutup. Yaitu mata, telinga, hidung ini kalau tidak mengeluarkan cairan nggak ditutup, nggak apa-apa. Dia orang Jawa biasanya itu luar biasa itu. Kalau barang ditutupi, kalau hubungannya ada cairan ya nggak tahu ya. Tapi ada menutupi ya silakanlah. Tapi nanti ditutup juga nggak apa-apa ya? Ya, kalau tidak ada muatan apa-apa nggak apa-apa. Kalau nggak ada muatan sikat-sikat apa? Penyalayan. Kan sudah ditarik, kan nanti dianu Bu. Nanti sudah ditutup rapat kan ketutupan. Tutup kain kafan, tutupnya kan ada rapat. Biasanya orang Jawa ya itu ditutup, tutupi rapat lah. Ini nggak ada muatan apa ya, muatan akidah ya. Saya masuk nggak ada muatan akidah nggak apa-apa. Ya, tadi ini umpama sudah dikasih kapas itu, kasih kapas itu ya gimana? Sebenarnya nutup aurat, asalkan kapasnya kok cilik orang jenak auratnya ketutupi, kalau orang ketutup, bolehlah pakai kain supaya sedikit, sebenarnya nutup aurat. Itu aurat. Ini kapasnya cilik-cilik. Ya. Itu aja ya. Oh ya, sandal ini sandal. Tutup gini setelah itu mungkin ya. Bahwa kalau kelihatannya ada keluaran kok jadi di semelangke, orang Jawa kan di semelangke anak itu kasih nggak apa-apa. Ya. Yang penting auratnya, ya. Tutup, baru ditutup. Kalau kritikal pakai plastik harus pakai plastik dulu, baru dikafani. Kalau tidak ini lepas dulu, ya nggak pakai. Umpama pakai dulu nggak apa ya, sekalian. Ya sekalian ini mas, dikafani mas. Yang menutup dari kiri kanan boleh. Dari kiri kanan boleh. Yang penting demes ya, dipakai dulu. Ya. Ya. Terus yang ya satu-satu. Nah, kalau jenazahnya gede ya karena diringkir di belakang ini masih bertok, tidak tertutup. Ya, pada itu bisa diringkir seperti tadi, atau di belakang gitu ya. Nanti kan yang satu mesti tutup karena lebih lebar, Ya, ini tutup ya. Tapi dua sekarang yang ketiga, ini tarik mas, untuk pocong. Kita tarik. Ya. Biar demes, tarik kencang, tatanannya biar rapi, sana ditarik, kunjung bawah, kunjung atas ditarik. Nanti kalau kapan ini ditoto ya, jadi jika seperti ini ya, itu kurang maju sedikit gitu ya. Contoh ya, sudah kita tali.
tali harus kenceng ya. Soalnya nanti sini biasanya bapak-bapak jadi kuburan itu ngangkatnya ya gandul gitu ya. Kan dilawani tengah, tapi ngangkat dari sini sampai tengah. Saya kenceng. Kalau ini itu tak kenceng sih. Terus posisi bundelan ya, mana bundelan ya? Di sebelah kiri. Kiri. Iya. Jadi talinya sebetulnya ya diajari syariat Islam itu tidak ada tuntunan dibuka. Ya. Jadi jenazah tali mas, tali kan mas. Jenazah ditali itu tidak ada untuk ini sini dulu. Jadi tidak ada tuntunan dari Nabi itu setelah dikubur dibuka, nggak ada. Pernah dibuka jadi emaknya basah. Langsung tidak. Nggak ada. Jadi tetap aja nggak usah dibuka, ya. Itu tuntunan dari agama. Nabi menuntunkan begitu. Setelah selesai, itu nggak ada bu tuntunannya. Kalau dari Nabi sendiri tidak menuntutkan kalau sudah dikubur itu bibirnya dibuka, ditempel ke tanah, kain kapan dibukai, nggak ada, ya, nggak ada. Kita sampel gini malah enak, ya. Dan tidak ada dimasukkan nanti ada setelah selesai, ya, kita biasanya orang Jawa diluruh ya, kayak luruh apa sih hijau-hijau itu apa tulisannya. Kalau tidak ditutup dengan bawa kain jarik sih, ya, jarik terus itu. Setelah itu baru kita sholatkan. Ini selesai, sekarang ganti putih dulu ya, yang mengkafani. Ya, kita anggap jenazah sudah dikafani, sudah dimandikan. Ya. Sekarang membawa Bu Esti sing memandu untuk mengkafani putri rumah dibantu oleh ibu enggak bisa. Jadi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Pimpinan cabang Muhammadiyah cabang yang kami hormati, Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang kami hormati, dan anggota atau peserta pelatihan perawatan jenazah. Ini sudah benar semua nih, untuk ibu-ibu juga sama. Yang berbeda hanya kafannya berbeda. Kalau ibu-ibu ditambah dengan baju, memandikan juga sama dengan baju sama sarungnya, jari terus sama dibuatkan sempak. Kalau ibu-ibu sempak. Nah, mari Mbak Moni sama Mbak Anu sini. Masih Quran ya? Kalau Mbak bantu Mbak buat baju sama sarungnya, jari dong. Kurang mas. Ini apa?
Ini ibu bikin jarik 60 cm, dipotong, disobek. Kain basahan ya. Jadi putri itu ada kain penutup 2. Terus ada kain basahan untuk aurat, baju kurung untuk menutupi badan, nanti nyambung sama basahan. Terus ada kudung. Jadi 5. Untuk putri ada 5. Tadi ada 2 sudah 3. Ini ada serubung namanya penutup itu ada 2. Terus baju kurung nutup badan. Terus disambung basahan. Basahan itu biasanya dari sambungan dari baju sampai ke bawah betis. Ya, betis boleh, sampai sini boleh. Ya, jadi penutup 2, baju kurung 1, 3, basahan 4, tambah kudung 5. Jadi untuk putri 5. Ini digunting ya Bu ya, untuk bajunya, Untuk baju. lehernya kurung, ini digunting untuk masuk ke leher. Lanjut baju kurung berapa tadi? Kira-kira Baju kurung kira-kira sama 60 cm. 60 cm. 60 cm. Panjangnya selebar kain. Lagi leher itu bisa nanti dipotong depan bisa, atau belakang bisa, kalau tidak langsung dilebok gitu ya, jadi lubang kepala. Tadi bisa dipotong, nah, untuk memudahkan nanti sing notong baju kurungnya ya. Gitu ya. Terus Baju, kerudungnya berapa masih ibu? 30 cm kerudungnya. oh iya iya. 30 cm kita potong untuk kerudung. Sudah kita tata kain kafannya. Pertama kita siapkan talinya. Tadi dalam memandikan ya, setelah membersihkan kotoran kasih pakai sarung tangan plastik ya. Setelah itu ganti dulu, ganti yang baru untuk membersihkan hidung dan lidah. Ya. Jadi sarung tangan yang dipakai kotoran tadi sudah Tidak dipakai lagi. Tidak dipakai, ganti yang baru untuk membersihkan hidung sama mulut, telinga dan sebagainya. Jadi kain sarung kaos tangannya itu khusus aurat sendiri, yang lainnya pakai lagi. Kita tata 7 seperti tadi, terus kita lemparkan kain penutup yang bawah atau selubung namanya. 1, ada 2 nanti. Ini juga sama ya, nanti kalau ada penyakit kritikal yang infeksius, yang jenazah yang mengeluarkan cairan itu di rumah sakit namanya infeksius. Udah tapi ada Bu, ini mejanya kurang panjang. Ya, terus satu lagi. Sama miring ya Pak Guru, supaya nanti tertutup semuanya. Kalau
Kalau jenazahnya saya terangkan tadi gede, besar itu harus ditutup miring. Kalau jenazahnya kecil, kira-kira kok bisa nutupi, nggak usah diirang-iringin, nggak apa-apa. Ya. Setelah itu, suntik ini 2 bu, 2 aja, 2. Ini sudah 2. Terus baju kurung kan putri 5 ya, 5 itu 2 tambah baju kurung, terus kain basahan sama kudung. Terus biasanya kita bikinkan cawet biasanya. Berapa? 3? Mau 3? Aturannya 5 bu. Untuk putri ya syariatnya 5, tidak 6. Berarti nanti 6 kali 3 6. 5 cukup bu, ya. Untuk putri syariatnya 5, yaitu 1 selubung namanya, yang bawah penutup. Terus baju kurung, yang bawah kain basahan, sini kudung. Berarti pas 5 ya, 5. Kudungnya disiapkan. Terus jenazah kita usung dalam keadaan tertutup ya. Yang usung harus laki-laki enggak Pak? Ya. Iya, dipaskai. Sing ngurusung ibu-ibu napa bapak-bapak? Usung ibu-ibu aja, kecuali kalau sudah tertutup auratnya rapat, minta tolong bapak-bapak nggak apa-apa. Ini abdalnya putri sama putri. Biasanya kan nggak kuat, tolongin. Ya, tapi abdalnya putri Pak. Paling biasanya ibu-ibu enggak kuat Pak. Ya makanya berjalan, tapi harus tertutup rapat jenazahnya. Tidak kelihatan auratnya. Biasanya bapak-bapak. Iya. Tapi kalau sudah punya tim putri, biasanya tidak sendiri Pak. Kalau ada punya tim putri sendiri, jangan cukup. Terus untuk auratnya sudah bikin. Untuk aurat bisa pakai buatkan sempak dari kain, Ya, terus bisa, nanti ya. dalamnya dikasih Kasih kapas. Tapi bisa saja pakai kapas dok, Kapas, nggak boleh. ya. Ya. Tapi untuk lebih kencangnya itu pakai sempak. Ya. Ya. Ada sedikit kain. Apa langsung potong bu, sempat bu, langsung potong. Sempaknya berapa bu? Berapa senti? 30. Ya. 30 dilepet enggak? Dilepet nanti tengah dikasih kapas. Ya, boleh. Ya, dicoba dibagi 2, tengahnya dikasih kapas untuk cawet. Tujuannya pakai kapas itu kalau ada cairannya meresap di kapas, ya tidak tembus ke kain kafan. Yang kedua, Iya bu. yang kedua kasih kapas tengahnya. Tengahnya dikasih kapas. Ya, kasih kapas. Nanti diusahakan kapasnya yang bantalan ya, ya, Bu, ya. Diusahakan yang bantalan. Yang besar itu loh bantalan. Ya, diusahakan yang bantalan. Itu. Nah, terus dilempit. Ini nanti dipotong. Punya tali. Ini kan dia. Ini ya Bu ya. Itu yang tengah ke bawah. Nah, ini. Untuk seperti popok. Seperti popok. Jawabnya dilangkup dulu ya, dari dulu. Dimasukkan di sini ya Bu ya. Nah, di lubang tadi. Jadi nanti Taruh di bawah pantat, posisinya di bawah pantat. Tangga di bawah pantat, jadi nanti bisa naleni tarik.
teman jahit ya ini. Jujur kali ini, aduh, celeng keren. Bonekane icul-icul lah ini. Apa nih? Terus lali Lanang ora. Ngasih dengan tas. taksul ya. Taksul lalu ini juga yang tidak apa-apa. Nah, selesai. Ini untuk camatnya sudah selesai. Ya, sekarang mulai mengavani. Silakan dari baju dulu boleh. Baju dilangkuke. Tadi kan ada potong tengah biar udah menotong. Terus baju kurung sama basan begitu kan nyambung sama baju kurung, gitu baju kurung. Nanti bisa nanti kudunya dibawain baju kurung bisa dibawa ya. Masukkan baju kurung ya nanti enggak lepas. Ya, biar rapi. Ya, selesai. Terus kita tutup pakai selubung dan penutupnya. Enggak, seperti ini dulu. Ya. Tarik dulu. Masuk di bawah kepala. Ya, Bapak nanti ikut jalan. Sana dulu Bu, sana dulu Bu. Ya. Aku ya. Tadi yang laki-laki yang kurang panjang sini sekarang ya nggak apa-apa sama-sama. Dan sekarang ditali ya, ditali seperti tadi. Talinya tidak harus 7, 5 berapa, yang penting bisa rapat. Ini kain kafan nempel di badan ya. Walaupun kalau nggak ada penita ini boleh, penting orang meletak. Yang Jawa kan meletak ya, terbuka ya. Kalau ini, kalau 7 batang kaki di atas jempul, di bawah sedangkap, lurus sedangkap, leher dan ujung. Kalau 7, kalau 5 terserah lah berapa yang akan bagi. Jadi untuk tali yang di dada itu supaya ditambah ya. Talinya didobek dia. Jadi separuh tengah, kalau separuhnya tambah separuhnya tali yang lainnya. Sebetulnya talinya itu satu ini jangan terlalu panjang. Oh itu talinya sekali tali kencang sudah. Setelah selesai mengkafani, terus kita usahakan disulatkan ya.
Sholat jenazah itu hukumnya sunat muakkad. Perawatan jenazah semuanya itu hukumnya sunat. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada BSD dan teman-teman yang telah memandu mulasaran untuk jenazah putri. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, setelah kita selesai mengkafani baik cara yang laki dan yang perempuan, maka untuk selanjutnya kita sholatkan.